Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatimah dari PBS 2B. Saya akan menceritakan ulang tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara VOC dengan Kerajaan Mataram yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti dikenal dengan siasat VOC untuk memecah belah Kerajaan Mataram. Perjanjian Giyanti dianggap menguntungkan Belanda di tanah Jawa karena Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasunanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejarah ini bermula karena adanya konflik antara tiga calon pewaris Kerajaan Mataram, yakni Pangeran Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said. Dalam silsilahnya, Pangeran Pakubuwono dan Mangkubumi adalah anak dari Amangkurat IV, dan Raden Mas Said merupakan cucu dari Amangkarut IV. Kemudian saat itu VOC mengangkat Pangeran Pakubuwono II sebagai raja. Pengangkatan ini menimbulkan kecemburuan antara Pangeran Mangkubumi dengan Pangeran Raden Mas Said. VOC juga memaksa Pangeran Pakubuwono II untuk memberikan mandat penunjukan raja dan petinggi kerajaan harus dengan persetujuan Belanda. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi memberikan perlawanan kepada VOC dan Pakubuwono II sebagai bentuk protes. Serangan itu membuat Pakubuwono II meninggal dunia. Sepeninggalan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi naik menjadi raja. Namun VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi itu sebagai raja. Situasi semakin memanas. VOC mengangkat putra Pakubuwono II, yaitu Raden Mas Surjadi atau Pakubuwono III yang masih remaja saat itu menjadi Raja Mataram. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan pada VOC dan Raden Mas Suryadi. Untuk meredam serangan itu, VOC menjalankan siasat licik dengan memecah belah Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Di sisi lain, VOC juga mengirimkan pasukan khusus untuk mengutus Pangeran Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang Raden Mas Suryadi. VOC kemudian mengundang kedua orang tersebut untuk merundingkan pembagian kekuasaan. Perundingan terjadi pada tanggal 22-23 September 1754, membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram, gelar yang akan digunakan kerjasama VOC dengan Kasultanan dan sebagiannya. Hasil pertemuan itu kemudian dituangkan dalam Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Dilakukan oleh tiga pihak, yakni pemerintah Hindia Belanda atau VOC oleh Nicholas Harting, Kasunanan Surakarta oleh Pangeran Pakubuwono III, dan Kasultanan Ngayogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi. Dari perjanjian itu, isi Perjanjian Giyanti terdiri dari 9, yaitu Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan Kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, rakyat Kasultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC. Yang ketiga, para bupati atau pejabat eksekutif, yaitu gubernur, harus bersumpah setia pada VOC. Yang keempat, pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan VOC. Yang kelima, Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC. Yang keenam, yaitu Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Pakubuwono II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10.000 rial setiap tahunnya. Yang ketujuh, Sultan Hamengkubuwono akan memberi bantuan jika Sri Susuhunan Pakubuwono III membutuhkan.
Yang kedelapan, Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan VOC. Yang kesembilan, Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang akan dibuat antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Yang terakhir yaitu dampak perjanjian Giyanti adalah memecah belah kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat dan Kasultanan Surakarta Hadiningrat. Mimpi kerajaan Mataram yang ingin menyatukan seluruh kerajaan di tanah Jawa pun tak terwujud karena penjajahan. Perjanjian yang diadakan di Desa Jantiharjo ini dihadiri oleh 3 pihak, yakni VOC, Kasunanan Surakarta, dan Kasunanan Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.